Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi ikhwan-ikhwan Majelis Ta'lim Mulia Guna yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin yang sempat terpotong karena begitu banyaknya iklan yang lewat sehingga kita tidak sempat lagi membahas masalah kiat sukses. Baik, menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan yang pertama, adimaftaradallahu alaika takun a'badan nas. Laksanakan dengan sempurna apa yang diwajibkan Allah padamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Yang kedua, wajtanib maharimallahu takun azhadan nas. Hindari apa yang dilarang, apa yang diharamkan Allah padamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling zuhud. Yang ketiga, waradha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Terima dengan senang hati rezeki dari Allah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Untuk menggapai 3 tahapan ini kita harus punya kiat-kiat khusus. Yang pertama, kita harus meluruskan niat. Niat dalam arti mengawali dan mengawal pekerjaan atau ibadah kita sampai selesai. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, fa innama likulli imri'in ma nawa. Pekerjaan atau ibadah itu tergantung daripada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka langkah pertama untuk meluruskan niat adalah membuat pola atau membuat pattern yang tepat agar niat kita lurus dalam bekerja atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ibaratkan ada seorang penjahit. Sebelum ia memulai membuat sebuah pakaian, tentu dia akan mengukur badan seseorang yang akan dibuatkan pakaiannya. Kemudian ukuran itu dituangkan ke dalam pola. Kemudian pola itu digunting satu persatu, kemudian diletakkan di atas bahan. Dan bahan juga akan digunting satu demi satu, bagian demi bagian. Lalu kemudian ia melanjutkan pekerjaannya dengan menyatukan bagian demi bagian, setahap demi setahap dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, sehingga walhasil jadilah sebuah pakaian sesuai apa yang dipesan oleh pelanggan. Apa yang saya maksudkan di sini bahwa dalam membuat pola pekerjaan atau ibadah kita, mulailah dari hal yang kecil. Kita satukan bagian demi bagian, lakukan tahap demi tahap untuk mencapai sebuah hasil pekerjaan yang maksimal, untuk mencapai sebuah ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan 1.000 mil dimulai dari satu langkah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, sebelum makan kita berdoa, selesai makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, sebelum berangkat bekerja ke kantor kita berdoa, balik lagi ke rumah, selesai bekerja kita berdoa. Memulai sebuah pekerjaan kita berdoa. Artinya semua aktivitas yang kita laksanakan selalu diiringi dengan doa. Terkadang hal-hal kecil ini tidak kita lakukan sehingga pekerjaan atau ibadah kita tidak mendatangkan berkah buat kita semua. Tidak mendatangkan manfaat buat kita. Oleh karena itu, membuat pola itu sangatlah penting dalam hasil
kerangka yang kita lakukan, sebuah pekerjaan yang profesional akan kita dapatkan. Yang pertama, langkah yang harus kita tempuh adalah 5T. T yang pertama, teliti. T yang kedua, tanggung jawab. T yang ketiga, tidak curang dalam bekerja. T yang keempat, tidak semerawut atau bagus manajerialnya. T yang kelima adalah tepati hak dan kepentingan pihak lain. Langkah kedua untuk meluruskan niat adalah lakukan yang terbaik. Do the best. Sebagaimana firman Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya kita akan terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik di antara kita. Amalnya, pekerjaannya, ibadahnya. Who is the best? Not who is the most. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang banyak ilmu. Tidak, tapi siapa yang terbaik amalnya. Maka untuk menuju kerangka ini ada 2 indikator yang harus kita perhatikan, ikhlas dan benar. Artinya pekerjaan atau ibadah kita harus kita lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, lakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang bekerja, ya, dia tidak ikhlas, tapi dia lakukan dengan benar, tidak akan mendatangkan manfaat. Atau sebaliknya, dilakukan dengan ikhlas, dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW juga tidak benar, tidak baik, tidak akan mendatangkan manfaat. Orang yang ikhlas tapi kerja di pabrik bir, sama aja. Jadi ukurannya bukanlah pekerjaan yang mendatangkan manfaat atau berkah hanya pekerjaan sebagai ustadz, guru, kiai, atau pekerjaan yang lain berdagang sebagai karyawan bank, sebagai profesional, sebagai seorang manajer tidaklah berkah. Bukan, ukurannya bukan di situ. Semuanya sama saja. Ukurannya adalah ikhlas dan benar. Makanya Said bin Zubair mengatakan, tidaklah diterima semua perkataan kecuali diiringi dengan amal. Tidaklah diterima perkataan dan amal kecuali diniatkan dengan ikhlas. Tidaklah diterima perkataan, amal, dan niat yang ikhlas kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Poin yang ketiga untuk meluruskan niat adalah jangan mengharapkan pujian. Jangan mengharapkan pujian dari pekerjaan yang kita lakukan. Orang yang bekerja, 2 orang yang bekerja, hasilnya boleh jadi berbeda. Satu boleh jadi niatnya lillahi ta'ala, yang satu niatnya lil bos wal atasan. Saya berikan perumpamaan seperti ini, ya. Ada seorang yang setengah baya yang baru diangkat menjadi seorang manajer. Pagi-pagi dia sudah datang ke kantor, membereskan ruangan kerjanya dan segala sesuatu yang ia butuhkan. Kemudian ia mendengar ada sekelompok orang yang lewat, yang berjalan, yang bakal melintas melewati ruangannya. Ketika sekelompok orang itu akan mendekati ruangannya, lalu dia sambar gagang telepon itu. Dia bicara di telepon. Lalu dia mengatakan, "Baik Pak, sebentar lagi saya akan datang ke ruangan Bapak. Sebagai seorang direktur, saya mohon kepada Bapak, jangan dulu mengambil sebuah keputusan sebelum saya mengemukakan pendapat saya sebagai bahan pertimbangan buat Bapak. Baik, kira-kira setengah jam lagi saya akan datang ke ruangan Bapak." Lalu kemudian sang manajer tadi yang baru diangkat menjadi seorang manajer menaruh gagang teleponnya.
Lalu dia menengok ke belakang dengan sontak, dia kaget bahwa sekelompok orang tadi sudah berdiri terheran-heran di depan ruangannya. Dengan bangganya sang manajer tadi mengatakan, "Well gentlemen, what can I do for you?" Wahai bapak-bapak, apa yang bisa saya perbuat untuk bapak-bapak? Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, "Maaf Pak, kami ingin membetulkan telepon itu sebab telepon itu rusak." Begitu repotnya orang yang bekerja karena riya. Begitu repotnya orang yang ibadah karena riya. Maka ikhlas dan benar harus terus menjadi pondasi landasan ibadah atau bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk menghindari sikap riya dari pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan, ingatlah pesan dari Syekh Al-Balkhi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, yang pertama, merasa bahwa pekerjaan kita adalah merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan sifat sombong dan takabur. Yang kedua, meluruskan niat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada perbuatan maksiat. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan sifat tamak dan rakus. Ikhwan-ikhwan, Majelis Taklim Mulia Guna yang dirahmati Allah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita sambung lagi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Mari kita terus-menerus memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita buat pola yang baik, kita buat pola yang benar, kemudian kita lakukan yang terbaik, do the best. Dan yang terakhir, janganlah setiap pekerjaan atau ibadah kita hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Harapkanlah selalu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.